Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah Komisi Dewasa GKI Imam Besar pada hari ini, Rabu 15 September 2021. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan masih tetap memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita mengangkat pujian dari NKB 7, kita nyanyikan bait yang pertama hingga ketiga, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air atas langit, turut memuji Tuhan, muliakanlah ciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk boleh kembali datang kepadamu di dalam ibadah online Komisi Dewasa GKI Imam Besar pada saat ini. Tuhan, ampunilah kami jikalau sebagai umat pilihan-Mu kami masih sering mendukakan hati Tuhan melalui sikap dan tutur kata kami. Tanpa kami sadari, kami sering melukai hati Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan kiranya berkenan untuk mengampuni, agar kiranya kami boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Kata pembuka, tema Komisi Dewasa kita pada siang hari ini, memang lidah tak bertulang. Bacaannya diambil dari Yakobus 3 ayat yang pertama hingga ke-12. Kata pembuka untuk ibadah diambil dari Yakobus 3 ayat yang 8 yang berbunyi demikian. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Sebelum kita bersama-sama membaca Mazmur 116, mari kita mengangkat pujian dari NKB 13. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga ketiga, Oh Allahku, jenguklah diriku. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku
dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah Kau tetap di hatiku. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan membaca Mazmur. Bacaan Mazmur di hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian dari NKB 183 ayat 1, 3, dan 4. Dulu ku mencari. Hanya kurnia, kini ku beroleh yang
menerpa keras, kini jangkar kokoh tiada ku lepas. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Saudara, mari kita menyatukan hati kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus, agar apa yang kita baca kita bisa mengerti, lalu apa yang kita mengerti kita bisa terapkan dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, kami bersyukur kembali memperjumpakan kami dalam ibadah kami, Komisi Dewasa GKI Mangga Besar ini. Sebelum kami membaca firman-Mu, terangi hati kami, pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman ini. Dan Roh Kudus jugalah yang menguatkan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan tolong. Biarlah apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita memang lidah tak bertulang. Bacaannya Yakobus 3 ayat pertama sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Simak dan dengarkanlah firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah
Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan itu. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman-Nya, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Memang lidah tak bertulang. Barangkali saudara-saudara kita yang berusia di atas umur saya mungkin mengenal tema ini sebagai sebuah judul lagu. Memang lidah tak bertulang. Saya lupa sih sebetulnya yang mempopulerkannya siapa. Mungkin Bruri Pesolima atau siapa. Tapi dari ungkapan syair lagu memang lidah tak bertulang, di situ mau menggambarkan orang itu mudah berkata-kata, mudah mengeluarkan bujuk rayu, tapi belum tentu di hatinya demikian. Apa yang diucapkan itu selaras dengan apa yang dikatakan dalam hatinya. Kadang-kadang beda. Saudara-saudara, kalau bacaan kita Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dosa karena lidah. Lidah pada dirinya sendiri bukan barang yang najis, bukan barang yang berdosa, tetapi yang disebutkan dosa di sini adalah penggunaan lidah itu. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu yang kemudian membuat orang bisa berdosa, bisa salah. Nah, saudara-saudara, saya sering mengatakan ada beberapa hal di dunia ini yang memang tidak bisa ditarik kembali. Misalnya anak panah yang lepas dari busur, melesat lalu menancap, jelas ketika lepas dia tidak bisa ditarik kembali. Dan hal yang sama seperti itu adalah ucapan Anda dan saya. Laksana anak panah yang melesat jauh. Saudara, Anda mengucapkan sesuatu, maka ucapan itu tidak bisa Anda tarik kembali. Oh, mungkin ada orang mengatakan, bisa Pak kita meralat. Kita mengatakan, saya menarik kembali ucapan saya. Saya tidak bermaksud demikian. Dalam batas-batas tertentu ketika Anda menyadari kesalahan ucap, kesalahan ngomong, kita mengatakan maaf, menarik kembali. Itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal yang terpuji. Tapi masalahnya ketika kita mengucapkannya ditujukan kepada orang lain
Dan orang yang kita ajak bicara itu tidak punya cukup filter yang baik, saringan yang baik dalam hati, maka ucapan itu akan langsung nancep di hati orang yang kita ajak bicara. Bak anak panah yang nancep itu meninggalkan bekas dan luka. Kalau anak panahnya itu ada racunnya, maka kemudian jelas orang itu akan terkapar, akan mati. Ucapan ini pun juga demikian. Saudara-saudara, ketika kita mengucapkan kata-kata yang tajam, kata-kata yang tendensius, lalu kemudian diterima oleh orang itu dan kemudian dia merasa, oh iya, memang aku seperti ini. Jadi kita melukai orang lain. Saudara-saudara, lidah kita bisa merupakan lidah yang sangat berbisa dan mematikan. Ada seorang anak tumbuh menjadi dewasa. Ketika dewasa, ia selalu mengalami kegagalan demi kegagalan, baik dalam studi belajarnya maupun pergaulannya, gagal dalam berusaha, gagal dalam membangun keluarga. Ia merasa memang aku ini adalah orang yang gagal, aku ini orang yang bodoh. Usut punya usut, saudara-saudara. Ternyata waktu kecil ia dibesarkan dengan suasana lidah yang menyakitkan. Saban ia melakukan sesuatu keliru, orang tuanya mengatakan, dasar bodoh, anak kurang ajar. Saudara-saudara, mungkin kita sedang emosi, mungkin kita sedang jengkel, mungkin saja tidak maksudnya kita ngomong sedemikian, tidak maksud untuk mengatakan begitu, tapi itulah yang kemudian terekam dalam si anak. Maka ketika ia sekolah, lalu ia tidak bisa, dia mengatakan, memang aku ini anak bodoh, saya ini bodoh. Mamaku saja ngomong begitu setiap saat kalau memarahi aku. Aku orang bodoh, aku anak kurang ajar, dan seterusnya. Anak ini tumbuh terus dan akibatnya dia mengalami banyak kegagalan demi kegagalan. Karena dia sudah mencitrakan dirinya, saya orang bodoh. Saudara-saudara, ucapan kita akan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan orang lain. Apalagi Anda punya otoritas di rumah kita dalam kehidupan terhadap orang lain itu. Saudara-saudara, ada seorang istri konon tidak lagi mau bicara. Dia memilih, saya memilih jadi orang bisu. Kenapa? Dalam sebuah pertengkaran dengan masalah yang sepele, masalah kecil, suaminya lalu kemudian membentak dia, mengatakan, diam. Sejak saat itu, si istri itu tidak mau bicara. Apapun yang terjadi, dia diam. Diam terus. Saudara-saudara, bukankah itu mematikan? Ucapan kita dapat mematikan kreativitas anak kita. Ucapan kita dapat membunuh kepandaian anak kita. Ucapan-ucapan kita dapat melukai pasangan kita, melumpuhkannya dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian oleh Yakobus diwanti-wanti. Lidah ini hati-hati. Dikatakan dia bagaikan, lidah itu bagaikan api nyala yang bisa membakar. Saudara bayangkan juga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi.
kekacauan konflik yang terjadi, yang membuahkan kebakaran hebat, kebakaran hati, kebakaran karena ledakan dan seterusnya. Ini dimulai dari kata-kata yang memprovokasi, kata-kata yang menghasut, memfitnah dan seterusnya. Buat Yakobus ini sangat berbahaya, maka harus hati-hati lidah itu. Saudara-saudara, dalam kehati-hatian inilah Yakobus juga menyesalkan ada orang yang rupa-rupanya menggunakan lidah itu seperti lidah ular yang bisa bercabang. Dalam lidah yang sama dikatakan bahwa ia bisa memuji Tuhan, tapi lidah itu yang sama itu juga bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar. Saudara-saudara, bukankah dalam keseharian kita, kalau Anda dan saya mau jujur, oh ini gue banget, ini yang suka kita lakukan dalam ibadah, baik online maupun di gereja, kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tapi sejenak kemudian ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, tidak dipenuhi, kita merasa mungkin tersinggung dan seterusnya, lalu sejak itu juga segera kita mengutuk, kita mengumpat, memaki-maki dan seterusnya. Bagi Yakobus ini adalah sesuatu hal yang aneh. Lagi-lagi seperti nyanyian Ruri Pesonima itu, buah semangka berdaun sirih. Kalau dikatakan oleh Yakobus ini, adakah pohon zaitun itu menghasilkan anggur dan seterusnya? Gak ada. Adakah mata air asin menghasilkan air tawar? Gak ada. Tapi manusia kok bisa seperti itu? Ia memuji Tuhan, tetapi pada saat-saat yang sama ia bisa melukai sesamanya, bisa mengutuk, bisa melontarkan caci maki dan seterusnya. Buat Yakobus ini sesuatu yang ganjil. Yakobus ingin konsisten. Kalau Anda anak Tuhan, gunakanlah lidahmu untuk memuji Tuhan, bukan hanya saat ibadah, tetapi dimanapun Anda ada. Gunakan lidah Anda untuk memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, untuk memulihkan keadaan, lalu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan sembarangan kita menggunakan lidah kita. Saudara-saudara, saya mengajak mereka pada saat ini ke depannya, kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap ucapan kita. Konon ada orang mengatakan, semakin banyak kita bicara, maka semakin banyak hal-hal yang kita lontarkan itu yang lantur. Ya mungkin juga ketika saya semakin lama berkhotbah, ada banyak hal yang semakin tidak sesuai. Tapi biarlah Tuhan menolong. Tapi jangan hanya kita menyerahkan pada Tuhan. Tekad hati kita, saya hari ini, besok, lusa, saya akan berusaha menggunakan lidah saya dengan sebaik-baik untuk memuji Tuhan, untuk memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita, untuk mengajarkan hal yang baik, untuk menyanyikan kidung-kidung perdamaian, bukan kata-kata provokasi. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68402993
340. Atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, saudara dapat menyerahkannya kepada gereja. Mengiringi persembahan, marilah kita mengangkat pujian dari NKB 197, bait yang pertama dan keempat, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus telah tetap milikku, sekarang hidupku sungguh mulia benar. Di dalam kasih-Nya ku selalu bergema, janjinya ku dengar karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapakku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikmu. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami berkat kepada setiap di antara kami, melalui kesehatan, melalui keluarga, teman, kerabat, bahkan persoalan hidup yang harus kami hadapi sampai saat ini. Kami menyadari dan mengerti Tuhan bahwa semua itu adalah berkat yang daripada-Mu, dan kami meyakini bahwa Tuhan selalu berserta dengan kami. Karena itu ya Bapa, kami datang kepada-Mu untuk menyatakan pengucapan syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan kiranya berkenan menerimanya dan memberikan juga rasa takut akan Engkau kepada majelis yang akan mengelolanya. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu dan lebih luas lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita mengangkat pujian dari NKB 204. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan keempat, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan
sejiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan menciptakan kami lengkap tubuh ini, termasuk lidah di dalamnya. Lidah selain berguna untuk mengecap rasa makanan, Tuhan lengkapi lidah kami juga untuk berbicara. Biarlah perkataan pembicaraan kami, apa yang kami lontarkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar sesuai dengan kenyataan, bukan hal-hal yang sebaliknya, penuh dusta dan sebagainya. Memang tidak mudah ya Bapak, sama seperti peringatan Rasul Yakobus juga tidak mudah untuk kami mengendalikan lidah kami. Namun apa yang tidak mudah ini bukan tidak mungkin kalau kuat kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Kami tetap berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga kami, barangkali orang-orang yang kami pernah tersakiti oleh kami dengan perkataan kami. Ajar kami untuk memperbaikinya. Tuhan yang menolong. Kami tetap memohon pertolongan Tuhan untuk situasi kondisi bangsa dan negara kami, dunia ini, biarlah segera lekas pulih. Kami berdoa untuk setiap anak bangsa ini, untuk selalu boleh menjiwai semangat saling mengasihi satu dengan yang lain, walaupun banyak perbedaan. Kami mendoakan saat ini untuk jemaatmu GKI Mangga Besar dan simpatisannya. Tuhan tolong berkati dimanapun mereka ada. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, biarlah itu juga bermanfaat, menolong kami untuk terus tumbuh di dalam iman dan juga dalam persekutuan yang indah. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami hal-hal yang menyulitkan kehidupan mereka, pergumulan demi pergumulan yang mereka alami, baik karena sakit penyakit, karena kebutuhan ekonomi, keuangan, dan seterusnya. Biarlah Tuhan juga mengajarkan kami untuk kami dapat menata dengan baik. Tuhan menolong kami, terlebih setiap anggota keluarga kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Biarlah Tuhan berkenan memulihkan. Bapa di surga, inilah doa-doa kami, dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan saya